Kami mulai, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah, nikmat rizki dan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berjumpa kembali, bersua kembali dalam majelis ilmu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti yang bisa kita rasakan pada hari ini. Yang kami hormati Ustadz Mujiman selaku pemateri pada kajian Jumat pagi hari ini. Yang kami hormati pula Bapak Insinyur Babang Edi Asmoro MK selaku Ketua Pengurus KSPPS BMTA Taman Sanden dan seluruh para hadirin sekalian peserta kajian Jumat pagi yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenankan saya MC membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama. Acara yang pertama ya ini adalah pembukaan. Kemudian acara yang kedua ya ini adalah inti atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Mujiman dengan judul Perniagaan Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah lain-lain dan yang keempat adalah penutup. Beranjak ke acara pertama yang ini adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung beranjak ke acara yang selanjutnya yang ini adalah inti atau tausiah yang insya Allah akan membersamai kita, memberikan tausiahnya, memberikan ilmunya kepada kita. Ini Ustadz Mujiman tentang perniagaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ustadz Mujiman, waktu dan tempat kami serahkan. Monggo Ustadz Mujiman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, keluarga besar PMT Arta Amanah yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah dan inayahnya. Yang kedua, setelah kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Kita akan selalu mendapatkan sisi-sisi keteladanan beliau dari berbagai macam perangai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita di kesempatan ini, pagi ini, satu hari yang sangat menggembirakan bagi kita, hari yang sebagai Sayyidul Ayyam, induknya hari, salah satu hari raya yang berulang. Di kesempatan ini kita akan bersama-sama mengkaji biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama terkait dari sisi perniagaan beliau. Kita harus mengakui bahwa memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ikut latihan teori manajemen. Beliau tidak pernah belajar mengenai teori perdagangan. Bahkan beliau adalah orang yang dibesarkan di lingkungan masyarakat yang ummi, yang buta huruf. Dan beliau sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang buta huruf. Tetapi dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau meskipun buta huruf,
tetapi beliau memiliki satu kecerdasan di atas orang yang tidak buta huruf. Karena ini adalah tidak lepas dari bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat bagaimana Rasul berniaga, sebenarnya Rasul berniaga dimulai sejak ketika beliau remaja. Karena pada saat beliau anak-anak, beliau tidak mendapatkan pengalaman berniaga ketika beliau masih anak-anak. Apalagi kalau kita melihat sejarah beliau, itu dalam keadaan yatim, kemudian di usia 6 tahun sudah ditinggal ibunya, berturut-turut ditinggal kakeknya, nah kemudian ikut pamannya. Nah ketika ikut pamannya inilah beliau kemudian mengenal dagang. Meskipun sebelumnya beliau sering dan lebih banyak untuk aktivitas yang lain, termasuk di dalamnya menggembala kambing. Karena setiap nabi itu ra'al ghanam. Dahulunya pernah punya pengalaman menggembala kambing. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah dan wa anta ya Rasulullah, dan engkau wahai Rasulullah? Maka jawabannya, ya, beliau pun dulu juga menggembala kambing. Dan ternyata memang dalam menggembala kambing itu ada teori leadership, ada teori kepemimpinan, ada teori kesabaran, dan ada banyak. Maka salah satu yang dapat menjadikan kita matang dalam berpikir, kita sabar, itu antara lain adalah dari menggembala kambing. Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada awalnya belajar dagang kepada paman beliau, dan sampai pun beliau belajar dagang sampai ke negeri Syam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu oleh pamannya untuk ke negeri Syam. Nah sebelum itu beliau menggembala kambing di kalangan Bani Sa'ad dan juga di Mekah dengan imbalan beberapa dinar. Gembala kambingnya juga bukan kambing sendiri, kambingnya orang lain. Dan beliau mendapatkan imbalan beberapa dinar. Maka bersama dengan yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti pamannya untuk berdagang ke Syam, dan ada banyak riwayat mengenai masalah usia beliau, tetapi intinya pada saat itu beliau sudah menginjak usia remaja. Dan ini belajarnya langsung praktek, jadi magang. Jadi dalam bahasa kita itu magang. Karena memang perdagangan itu idealnya ketika kita belajar itu sekalian praktek. Jadi tidak hanya sekedar teori. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniaga dulu juga langsung praktek bersama paman beliau. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan dagang bersama pamannya ini pun tidak sepenuhnya berjalan lancar. Kenapa? Karena pada saat itu kita sudah sama-sama tahu beliau, kita tidak berbicara usianya berapa ya, tapi intinya di sini remaja karena memang para ulama berbeda pendapat. Beliau melakukan perjalanan yang jauh, transaksi jual beli termasuk mengenal pasar, mempelajari rute dagang, juga kota-kota yang disinggahi para pedagang. Jadi di situ ada banyak pelajaran yang didapatkan oleh Rasulullah SAW, antara lain mengenai memperhatikan transaksi jual beli, mengenal pasar, memperhatikan rute dagang dan kota-kota yang disinggahi para pedagang. Ini betul-betul di transfer ilmu dari pamannya kepada Rasulullah SAW. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerti mengenai masalah catat mencatat, tetapi memang pada saat itu sudah biasa setiap orang yang tidak bisa mencatat itu punya katib. Katib itu kalau bahasa kita sekretaris. Jadi yang mencatatnya orang lain, bukan dirinya sendiri. Maka lazim di masyarakat Arab itu dahulu kalau ada transaksi itu mengundang katib, mengundang orang yang bisa baca tulis. Jadi dan itu tidak setiap hari. Menulis ini tidak setiap hari karena memang manajemen pada hari itu tidak serumit pada hari ini. Jadi ketika ada sesuatu yang perlu ditulis, maka disitulah baru katib itu diundang. Sehingga memang tulis menulisnya tidak setiap hari, tidak setiap saat, tapi
kondisi-kondisi tertentu. Bahkan di dalam Al-Quran juga sangat menyarankan ini untuk dicatat. Apalagi kalau terkait utang piutang. Hukumnya disunnahkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian terjadi transaksi utang piutang, maka hendaknya mencatat. Jadi dianjurkan untuk mencatatnya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sepulang dari Syam, ini tidak kita ceritakan ketika di Syam ketemu pendeta, kemudian disuruh pulang ya. Maka beliau menjadi pedagang lokal. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sepulang dari Syam, ada banyak ilmu yang didapatkan, maka beliau menjadi pedagang yang lokal yang ada di pasar. Memang beliau pada saat itu masih sifatnya pedagang kecil, belum pedagang besar. Beliau baru merintis usaha yang dilakukan beliau di sekitar Ka'bah. Kenapa di sekitar Ka'bah? Karena memang pada saat itu Ka'bah ini tempat yang banyak dikunjungi oleh orang. Jadi tempat yang banyak dikunjungi oleh orang, maka beliau karena berdagang di sekitar Ka'bah ini dikenal sebagai seorang yang jujur, dikenal sebagai seorang yang dapat dipercaya, maka beliau dikenal dengan Shadiqul Amin. Maka beliau diberikan gelar As-Shadiq dan Al-Amin. As-Shadiq itu artinya jujur, Al-Amin itu dipercaya. Maka bermodal kepewaan beliau dalam menjalankan usaha dan kejujurannya dalam bertransaksi membuat reputasinya sebagai seorang pedagang yang jujur itu kemudian digelari As-Shadiq. Dan banyak orang-orang yang kemudian menitipkan dagangannya kepada beliau. Dan memang beliau adalah orang yang bisa dipercaya. Maka disitulah beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Sehingga penduduk Mekah menyebut beliau dengan gelar Al-Amin, artinya yang dipercaya. Maka dengan demikian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dagangnya praktis, modalnya bukan modal duit, tapi modalnya adalah dua. Satu kejujuran, dua kepercayaan. Jadi modal beliau adalah modal kejujuran dan modal kepercayaan. Karena memang pada saat itu kita mengetahui sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari lahir sampai remaja itu bukan orang yang dalam pengasuhan orang tua yang bergelimang dengan harta. Maka modalnya adalah As-Shadiq dan Al-Amin. Maka beliau mendapat gelar Al-Amin dan juga As-Siddiq. Nah, ketika banyak orang yang menitipkan hartanya, maka banyak para investor di Mekah mendengar tentang kejujuran beliau dan beliau dapat dipercaya. Maka beberapa investor Mekah tertarik mempercayakan modalnya untuk dikelola oleh beliau dengan prinsip bagi hasil. Nah, kalau dalam teori ekonomi modern, prinsip bagi hasil ini biasa disebut musyarakah atau mudharabah. Teman-teman sudah lebih paham karena di LKS, Lembaga Keuangan Syariah, sudah sering mempelajari mengenai masalah musyarakah atau mudharabah. Sehingga di sini kami tidak perlu menjelaskan apa itu musyarakah, apa itu mudharabah. Kalau pengajian di luar biasanya penjelasan apa itu musyarakah, apa itu mudharabah itu sudah menguras waktu sendiri. Tapi karena teman-teman di sini adalah praktisi ekonom yang terlibat di dalamnya, sudah bisa dipahami apa yang dimaksud dengan musyarakah dan mudharabah. Baik juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang juga menggunakan sistem penggajian, sistem ujroh atau sistem upah. Jadi ada kalanya musyarakah, ada kalanya mudharabah, ada kalanya ujroh. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyia-nyiakan ketika beliau mendapatkan kesempatan untuk memimpin ekspedisi dagang. Nah, disinilah kemudian perubahan ekonomi Rasul tampak. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin ekspedisi dagang. Jadi kalau tadi awalnya magang ke Syam, kemudian menjadi pedagang lokal di sekitar Ka'bah. Sebagaimana saat ini juga di sekitar Ka'bah banyak para pedagang ya. Sehingga beliau banyak dikenal sebagai As-Shadiqul Amin, orang yang jujur dan dipercaya. Maka banyak para investor yang menitipkan hartanya ataupun juga yang percaya kepada beliau dengan sistem ujroh. Maka itu semua boleh dan legal secara syariat karena dilakukan oleh Nabi, baik musyarakah maupun mudharabah maupun ujroh. Maka karena reputasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah beliau mendapatkan amanah dari seorang saudagar yang kaya, yang kelak saudagar ini menjadi istri beliau, yakni Khadijah binti Khuwailid. Jadi Khadijah mendengar bagaimana kejujuran beliau dan bagaimana amanah beliau,
maka beliau mendapatkan amanah membawa barang dagangannya ke Syam dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Jadi diminta untuk memimpin ekspedisi dagang ke Syam. Karena memang kebiasaan orang-orang Quraisy itu kalau dagang itu ada di dua tempat. Itu sudah disebutkan dalam surah Quraisy. Ila fihim, kebiasaan mereka rihlatas syita was saif, melakukan perjalanan asyita pada musim dingin, was saif pada musim panas. Di satu musim ke Syam, di musim yang lain ke Yaman. Jadi perjalanan ke Syam dan ke Yaman. Dan memang karena Makkah ini adalah tempat yang tandus, sehingga Makkah ini memang secara praktis tidak ada sesuatu yang diharapkan dari penghasilan lokal. Maka bisanya adalah muter barang. Jadi tidak punya barang tapi bisa muter barang. Dari Syam dibawa ke Yaman, dari Yaman dibawa ke Syam. Dan di Mekah itu bisa dikemas. Jadi bisa dikemas. Dan sesungguhnya cara dagang orang Quraisy ini sekarang dicontoh oleh orang-orang Singapura. Orang-orang Singapura itu enggak punya apa-apa, tapi bisa beli dari Indonesia, di sana dikasih merek, lalu dijual di negara lain. Beli dari negara lain, dikasih merek di Singapura, dijual di Indonesia. Bahkan ada beberapa merek sepatu itu, dibeli dari Indonesia, kemudian sampai di Singapura dikasih merek, dijual lagi ke Indonesia. Ini sebenarnya sudah menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy pada saat itu. Memutar barang dari tempat lain, dijual di tempat lain. Jadi hanya sedikit dikemas, kemudian dijual lagi di tempat lain. Jadi barangnya mentah, sedikit dimatengin, lalu kemudian dijual lagi. Karena memang kondisi Mekah, jangankan pada saat itu, saat ini pun daerahnya sangat tandus, sangat gersang. Hampir-hampir tidak menemukan sesuatu untuk dijual kecuali batu. Jadi hanya batu, paling banter kurma. Itu pun nyarinya sulit, karena kurma ini lebih banyak di Madinah dibandingkan di Makkah. Maka orang-orang Quraisy sangat tepat kalau kemudian memilih berdagang dari Yaman ke Syam. Dan itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Nah, maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW usianya 25 tahun dan meminta kepada beliau bersedia ikut dalam kafilah dagang milik Khadijah ke negeri Syam, dan beliau diminta untuk memimpin perdagangan yang ditemani dengan beberapa orang, termasuk di sana ada pendamping yang biasa disebut bernama Maisarah. Ini adalah rombongan ekspedisi dagang yang diminta oleh Khadijah. Dan inilah yang tadi kita sebutkan di awal, yang kelak mengubah ekonomi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang yang sangat kaya, jutawan, bahkan tidak cuma jutawan, tapi juga sebagai miliarder. Kalau sekarang kita kemudian kita kuruskan ke rupiah, maka menjadi miliarder. Itulah sebabnya pada saat itu Khadijah menawarkan keuntungan 2 kali lipat dibandingkan kepada orang lain kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sangat jujur dan budi pekertinya sangat baik, dan beliau bisa dipercaya, dan beliau sangat supel. Maka wajar kalau kemudian diberikan gaji yang lebih atau bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Maka pada saat itu beliau awalnya tidak dilepas untuk mengikuti ekspedisi dagang ini. Karena masih ingat beberapa saat sebelumnya diperingatkan oleh pendeta bahwa membahayakan beliau ketika orang-orang Yahudi tahu. Nah, beliau adalah calon seorang yang nanti akan menjadi nabi atau rasul. Pamannya sudah tahu dari pendeta Yahudi. Meskipun pamannya itu nanti tidak masuk Islam. Tetapi pamannya akhirnya dengan berat hati pun mengizinkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisnis beliau berkembang di situ. Sampai pelayan Khadijah yang menyertai beliau pun bersaksi bagaimana kepiawaian beliau di dalam berdagang atau di dalam berniaga. Maka perjalanan kafilah dagang Khadijah yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat diperhatikan beliau betul oleh ajudan atau oleh pelayan dari Khadijah ini. Sehingga ini juga membuat ketertarikan Khadijah untuk kemudian melamar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini salah satu hal yang sudah berjalan lama ya. Jadi
Kemudian beliau diminta untuk menjadi suami dari Khadijah ini. Karena kepiawaiannya, kejujurannya, peranginya, dan seterusnya. Dan tidak masalah bagi dalam agama kita, dalam agama Islam, seorang perempuan itu melamar laki-laki. Maka Rasulullah SAW dahulu sebenarnya bukan melamar, tapi beliau dilamar. Nah, maka karir beliau sebagai seorang pedagang terus naik, terus meroket. Meroket itu terus ke arah yang lebih baik. Sehingga ketika beliau menginjak usia 30 tahun, tentu ketika usia beliau sudah 30 tahun, beliau sudah bersama dengan Khadijah. Apalagi Khadijah sebelumnya adalah seorang saudagar yang kaya. Nah, dan Rasulullah SAW pada saat itu memang membawa banyak perubahan di situ. Maka beliau menjadi saudagar besar lintas negara. Menjadi saudagar besar lintas negara, misalnya perjalanan dagang ke Yaman, kemudian ke Najd, kemudian pula ke Najron. Jadi beliau di saat itu perdagangan-perdagangan yang beliau lalui selain ke Syam, beliau juga ke Yaman, beliau juga ke Najd, dan beliau juga ke Najran. Lebih dari 20 tahun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkiprah di perdagangan, sehingga beliau sangat dikenal di Yaman, di Syria, di Basrah, di Irak, di Jordania, dan di kota-kota perdagangan di Jazirah Arab. Jadi, karena memang beliau menjadi seorang pedagang itu lebih dari 20 tahun. Jadi beliau lebih dari 20 tahun. Maka kalau kita hitung-hitung, kalau dihitung sejak magang, maka sesungguhnya antara Rasul menjadi Rasul dengan Rasul menjadi pedagang itu lebih lama Rasul menjadi pedagang. Karena ketika beliau diangkat menjadi Rasul pun, beliau masih jadi pedagang. Sehingga kalau ditulis tentang perdagangan beliau dengan kerasulan beliau, maka lama ketika beliau menjadi pedagang. Jadi lebih lama ketika beliau menjadi pedagang. Ini menunjukkan bahwa memang beliau memiliki sisi-sisi manusiawi yang bisa kita teladani dari perniagaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya kita ambil riwayat yang 12 tahun beliau mulai magang dagang, maka kalau kita hitung sampai umur 40 tahun sudah berapa itu? Sudah 28 tahun. Jadi sudah 28 tahun. Padahal ketika beliau menjadi nabi, beliau tidak serta-merta kemudian meninggalkan dagang. Jadi beliau tidak serta-merta kemudian meninggalkan dagang. Sehingga memang pada saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memang sebelum diangkat menjadi Rasul lebih dikenal sebagai seorang pedagang atau niagawan, karena memang beliau melakukan kiprahnya bertahun-tahun ke Yaman, Syria, Basrah, Irak, Jordania, dan kota-kota perdagangan di Jazirah Arab. Di samping perjalanan-perjalanan tersebut, beliau juga terlibat dalam urusan dagang yang besar selama musim-musim haji. Jadi di sana dulu ada pasar namanya Pasar Ukas dan Pasar Dzul Majas. Jadi memang perdagangan di masa itu modelnya adalah pasar-pasar, bukan seperti sekarang mall, kemudian online, enggak gitu. Modelnya adalah pasar-pasar. Maka di sana ada pasar namanya Pasar Ukas dan juga Pasar Dzul Majas. Pasar ini sifatnya musiman. Jadi kalau tidak di musim haji, pasar ini sepi. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selain berniaga yang dilakukan rutin lintas negara, beliau juga berdagang di sekitar Ka'bah yang sifatnya bisa harian, tetapi beliau juga berdagang yang sifatnya musiman. Maka seorang niagawan itu juga perlu untuk menangkap peluang. Jadi perlu untuk menangkap peluang. Atau dalam teori lain, jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Ada yang harian, ada yang musiman, ada yang tahunan, dan seterusnya. Baik. Dan pada musim lain, Nabi sibuk mengurus perdagangan grosir di pasar-pasar di kota Mekah. Dalam perjalanan menjalankan bisnisnya, beliau menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang sangat baik, karena beliau hampir-hampir tidak pernah buntung, tapi beliau selalu untung, karena memang beliau dikenal sebagai seorang yang jujur, sehingga orang percaya dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah riwayat, beliau pernah menerima utusan dari Bahrain. Jadi Bahrain itu sekarang menjadi satu negara sendiri. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada
orang-orang terkemuka yang ada di Bahrain, dan pemimpin-pemimpin kabilah tersebut sangat terkejut atas luasnya pengetahuan geografis serta pemahaman beliau tentang masalah niaga, tentang masalah dagang yang dikuasai oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Al-Asab ini adalah tokoh yang ada di Bahrain, itu menyebutkan tentang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau memang sangat menguasai kota-kota bisnis di kota Bahrain dibandingkan tokoh terkemuka yang ada di Bahrain ini sendiri. Jadi beliau sangat menguasainya. Ibaratnya kalau bahasa sekarang, bukan orang Jogja tapi lebih hafal Seluk-Beluk Jogja. Gitu. Maka orang Bahrain ini mengagumi Rasul karena bukan orang Bahrain tapi lebih hafal Seluk-Beluk Bahrain. Karena memang beliau diberi kesempatan untuk menjelajahi negeri Bahrain di dalam perdagangan. Baik, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu perjalanan bisnis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pahami bahwa dialektika material tanpa doa spiritual itu arogansi intelektual. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selain melakukan ikhtiar yang sifatnya tampak kasat mata, beliau juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau juga mengajarkan doa kepada kita. Beliau juga mengajarkan doa kepada kita di dalam berniaga. Misalnya kita kalau misalnya mau doa juga boleh, sebagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada salah satu doa, Allahumma ja'alni mabruran wa sa'yan mashkuran wa tamban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai seorang haji yang mabrur, jadikan aku memiliki usaha yang dapat kami syukuri, perdagangan yang tidak pernah merugi, dan dosa yang diampuni. Itu adalah doa-doa yang baik. Karena di antara doa tersebut, mohon untuk dijadikan haji yang mabrur, minta kepada Allah perdagangan atau perniagaan yang tidak pernah merugi, usaha yang dapat disyukuri, dosa yang dapat diampuni. Itu bisa kita panjatkan setiap saat. Karena tidak bisa kita melakukan satu usaha hanya mengandalkan pada sisi material tanpa melihat pada sisi spiritual. Jadi ada sisi material, tapi juga ada sisi spiritual. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam maka kemudian membuat aturan-aturan di dalam berdagang, di dalam berniaga. Di antara aturan-aturan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau mengajarkan untuk tidak melakukan ihtikar. Ihtikar itu melakukan penimbunan. Jadi usaha-usaha yang dilakukan itu adalah usaha-usaha yang memang halal, legal secara tuntunan agama. Tidak ada ihtikar, tidak ada tadlis, tidak ada ghoror, tidak ada riba, tidak ada zalim. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pun sampai menjadi Nabi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menekankan pentingnya sisi-sisi tersebut. Jadi pentingnya sisi-sisi tersebut. Karena ketika satu perdagangan di sana ada tadlis, maka itu akan mempengaruhi hasilnya itu halal atau tidak. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selain bermodal kejujuran dan bermodal kepercayaan, beliau juga memahami mengenai masalah hakikat halal dan thayyib. Jadi usaha tersebut juga selalu diperhatikan halal dan thayyib. Bahkan itu sejak beliau belum menjadi nabi. Jadi bukan sekedar cari untung, tetapi yang dipikirkan juga keberkahan. Maka beliau termasuk pedagang yang jarang bersumpah. Jadi beliau termasuk pedagang yang jarang bersumpah. Karena biasa orang-orang Arab pada masa itu, ketika mereka melakukan niaga, melakukan dagang, mereka itu bersumpah. Mereka bersumpah atau mereka itu berbohong di dalam perdagangan. Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sering bersumpah. Biasanya mereka bersumpah kalau orang kita misalnya ini misalnya satu barang dibeli dengan harga 1 juta. Dia mengatakan ini saya beli 1,5 juta, tolong kasih untung. Padahal dia sudah bohong. Sudah berbohong, bersumpah dan minta diberikan keuntungan. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sumpah itu memiliki manfaat. Manfaat untuk barang dagangan. Manfaatun lisil'ah. Sumpah itu bermanfaat untuk barang dagangan. Bisa lebih lancar. Tetapi mamhaqatun lil barakah. Tetapi itu menghapus keberkahan. Jadi selain melakukan usaha-usaha yang real, maka juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam
itu senantiasa melakukan satu usaha, bahwa usaha tersebut adalah usaha yang berkah. Baik. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam melakukan niaga itu melakukan satu hal yang istilahnya memiliki pribadi yang baik. Beliau selalu berhusnudzon, beliau selalu berprasangka baik, sehingga tidak jarang orang-orang baru pun beliau percaya dengan orang-orang baru itu. Beliau berprasangka baik. Kalau pertanyaannya apakah Rasul tidak pernah tertipu? Ya, pernah. Manusia biasa. Tetapi beliau selalu berprasangka baik, berpikir dan bertindak profesional. Jadi berpikir positif dan bertindak profesional. Itu niaga yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dan beliau juga Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mengikat mitra terbaiknya. Jadi beliau berusaha untuk mengikat mitra terbaiknya, sehingga sangat bagus ketika kita melakukan niaga, mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mitra-mitra terbaik itu hendaknya diikat, maksudnya diikat bukan kemudian istilahnya bahasa yang sesungguhnya bukan, tetapi hendaknya diberikan servis yang terbaik sehingga mitra tersebut tidak lari dari diri kita. Maka beliau memiliki pelanggan tetap karena mitra-mitra terbaik itu sudah diikat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu pula dulu para sahabat dan juga para ulama itu melakukan hal yang sama. Ketika mereka pergi ke Syam, mereka pergi ke Yaman, mereka sudah punya tujuan, sudah punya mitra-mitra yang ada di sana. Sehingga ketika di Syam, ketika di Yaman, itu mereka tidak perlu lagi menawarkan barang dagangan ke siapa, tetapi mereka sudah punya mitra-mitra terbaik yang nanti akan melanjutkan atau akan menawarkan dagangan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting di dalam berniaga itu kita memahami kaidah-kaidah berniaga sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan saja dari sisi manajemen, sisi barangnya laris, tapi juga dari sisi keberkahan, bahkan dari sisi halal dan haram. Bahkan dari sisi halal dan haram. Nah, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau sangat tidak suka ketika seseorang berdagang itu kemudian barangnya dipoles. Maksudnya dipoles itu adalah menampakkan yang baik dan menutupi yang rusak. Nah, kalau Rasul ketika berdagang tidak seperti itu. Yang baik dijual sendiri, yang rusak dijual sendiri. Atau diceritakan apa adanya bahwa ini baik, ini rusak. Jadi diceritakan apa adanya, ini baik, ini rusak. Bukan kemudian yang baik ditampakkan di luar, lalu kemudian yang merusak ditampakkan di dalam. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang di pasar itu memasukkan tangannya ke satu tumpukan barang dagangan dan ternyata di atasnya kering, di bawahnya basah. Maka kemudian Rasul mengatakan, kenapa wahai ini pedagang? Maka jawab pedagang itu, asobat sama ya Rasulullah. Wahai Rasul, ini tertimpa hujan. Maka kemudian Nabi mengatakan, kalau demikian, kenapa kamu tidak meletakkan yang basah ada di atas atau yang bisa dilihat oleh orang, sehingga orang-orang tidak tertipu oleh daganganmu. Maka kemudian Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka itu bukan termasuk golongan kami. Jadi di dalam berniaga, itu jauh dari tipu-tipu. Bahkan dalam ayat Al-Quran, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela mengenai masalah tipu-tipu itu. Termasuk tipu-tipu dalam masalah timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Siapakah orang yang curang? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka orang-orang yang ketika menakar, maka untuk dirinya sendiri mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi jika menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, ini dalam Al-Quran disebut al-mutaffif, orang yang curang. Maka Al-Quran mengatakan wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Jadi celaka bagi orang-orang yang curang. Atau termasuk tidak halal, jadi barang dagangan tadi menjadi tidak halal jika itu dilakukan dengan menyembunyikan catat. La yahillu lil muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, ba'a min akhihi bai'an, menjual kepada
dagangan fihi aibun yang di dalamnya ada aib, ada cacat, illa bayyanahu kecuali menjelaskan kepada pedagang tersebut. Dan niaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masalah pengambilan untung ini yang sering ditanyakan, itu boleh mengambil untung meskipun untungnya 100%. Jadi untung itu boleh tidak dibatasi mengambil untung itu berapa persen, kecuali dalam bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok itu ada batasnya, tidak boleh tinggi-tinggi. Tetapi kalau bukan bahan makanan pokok, maka itu boleh pengambilan untungnya meskipun 100%, bahkan 200%, 300% boleh. Yang penting angtarodin, saling ridho, dan masih kompetitif di tempat tersebut. Ini tidak jadi masalah kalau masih harganya masih sebanding dengan harga-harga di tempat tersebut, meskipun keuntungannya 100% atau 200%. Ini tidak masalah kalau teman-teman misalnya mau dagang, beli barang dari China, harganya 10.000 lalu sampai di sini dijual 50.000, ya boleh-boleh saja. Kalau memang harga di sini rata-rata 50.000, jangan jual 15.000, karena justru kalau dijual 15.000 nanti akan merugikan pedagang yang lain. Beli bros misalnya, kalau perempuan ada bros ya. Di sini orang-orang jualnya 10.000 misalnya, beli di Cina 1.003, lalu kita jual 1.000. Ya pedagang yang lain hancur. Maka jualah sesuai dengan harga yang umum. Yang lain 10.000 ya kita jual yang kompetitif, 9.000 lah misalnya. Itu masih boleh. Tapi kalau kemudian yang lain jual 10.000, kita jual 1.000, nah ini troublemaker ini. Justru tidak masalah, meskipun ambil keuntungannya berpuluh-puluh persen selama masih sesuai dengan harga di tempat tersebut. Masih sesuai dengan harga di tempat tersebut. Masih ingat pernah saya sampaikan di forum ini, suatu saat beliau pada saat itu meminta kepada Urwah Al-Bariki. Jadi ada sahabat Nabi yang pandai berdagang namanya Urwah Al-Bariki. Urwah Al-Bariki itu beliau pada saat itu diutus oleh Rasul untuk membeli kambing. Dan beliau diberi uang 1 dinar. Ternyata oleh Urwah Al-Bariki sampai pasar 1 dinar itu dibelikan dapat 2 kambing. Padahal tadi mintanya berapa belinya? 1 kambing. Jadi 1 dinar dapat 2 kambing. Kemudian 1 kambingnya ketika dapat 2 kambing itu dia jual lagi seharga 1 dinar. Lalu pulang kepada Rasulullah dan diberikan kepada Rasul 1 dinarnya dan kambingnya. Rasul pun heran, disuruh beli 1 kambing dengan uang 1 dinar, dapat kambing dan uangnya kembali. Dan ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari. Padahal ini adalah jelas-jelas keuntungannya 100%. Jadi tidak ada masalah. Termasuk dulu ada seorang sahabat yang menjual sepetak tanah di daerah berkembang, yang pada saat itu kurun waktunya tidak terlalu lama, dijual dengan harga 10 kali lipat. Dan ini yang melakukan adalah sahabat Rasulullah SAW, dan tidak ada satu sahabat pun yang komplain tentang masalah ini. Ini menunjukkan bahwasanya memang di dalam masalah prinsip perdagangan itu adalah angtarodin. Innamal bai'u angtarodin. Sesungguhnya di dalam niaga, di dalam jual beli itu adalah dengan kerelaan, saling ridho dengan kesepakatan bersama. Tapi beda dengan riba ya. Kalau riba meskipun ridho, meskipun sepakat tidak boleh. Jadi prinsip angtarodin ini adalah prinsip baik, prinsip jual beli, bukan prinsip riba. Kalau riba meskipun saling ridho itu tidak boleh. Jadi meskipun saling ridho itu tidak boleh. Sebagaimana zina misalnya, saling ridho itu tidak boleh. Bahkan namanya zina saling ridho, itu tetap tidak boleh. Sebagaimana di dalam riba itu meskipun juga saling ridho, itu juga tidak diperbolehkan. Baik, ikhwah sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita di dalam berniaga, selain tadi tidak boleh ihtikar, tidak boleh menimbun, tidak boleh tadlis, tidak boleh menyembunyikan cacat barang, tidak boleh ghoror, tidak ada kejelasan mengenai masalah barang, waktu, dan hal yang terkait dengan bisnis tersebut. Tidak boleh adanya kezaliman, ada salah satu pihak yang dipaksa untuk beli misalnya. Tidak boleh ada riba. Maka juga Rasulullah SAW memberikan satu penjelasan di dalam jual beli atau dalam niaga, tidak boleh mengajukan syarat yang batil. Jadi tidak boleh mengajukan syarat yang batil.
Kalau misalnya mau ada syarat, maka syarat dalam jual beli itu hanya satu saja. Jadi kalau syaratnya lebih dari satu, itu batil. Tidak boleh. Saya kasih contoh syarat yang batil. Saya mau beli pohon. Misalnya. Maka kemudian orang itu mengatakan, ada syaratnya. Syaratnya apa? Nah, syaratnya itu saya beli, tapi tolong ditebang, tolong dipotong-potong, tolong diantar di tempat saya. Misalnya. Kan syaratnya banyak sekali. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Mestinya kalau begitu ya ada hitungannya. Tidak harga pohon saja. Harga nebangnya berapa, harga motong-motongnya berapa, belahnya berapa, nganternya berapa. Nah, jelas. Tapi kalau saya maunya pohon ini seharga sekian. Nah, syaratnya dipotong, dibelah, diantar. Lah ini syaratnya batil semacam ini. Syaratnya batil. Kecuali memang itu semua sudah dihargai. Kemudian di total harganya sekian. Tapi kalau syarat minta gratisan lebih dari satu, tidak boleh. Tapi kalau gratisan cuma satu saja, gratis antar, ini boleh. Jadi, ini saya beli lemari, tapi diantar ya, ini boleh. Apalagi ini sudah menjadi urf. Kalau di tempat kita sudah menjadi satu kebiasaan bahwa sesuatu yang al-ma'rufu arfan kal masyruti syarton. Sesuatu yang dipahami oleh umum, maka itu menjadi seperti syarat. Maka justru ini adalah sesuatu yang tidak masalah. Apalagi cuma satu antar tok tanpa embel-embel yang lain. Baik. Ini diantara petikan perjalanan niaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengantarkan beliau sebagai seorang yang sukses di dalam berniaga. Suksesnya beliau di dalam melakukan musyarakah, mudharabah, bahkan ujroh kepada orang lain. Sampai beliau mendapatkan gelar As-Sadiqul Amin. Orang yang jujur dan orang yang bisa dipercaya. Dan perjalanan karir dagang Rasul itu lebih lama dibandingkan ketika beliau menjadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak masalah kita sebagai seorang Muslim kemudian menekuni perdagangan. Tetapi tentu kalau seperti teman-teman yang menjadi karyawan di BMT di dalam berniaga tidak boleh kemudian menggunakan jam kantor. Kenapa? Karena ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya, tidak boleh merugikan pihak lain kecuali atas seizin kantor. Jadi kantor mengizinkan, Pak Sabto misalnya diizinkan untuk jualan, itu mah repot nanti. Marketingnya Dora Bali, ngopo dodolan. Jadi tentu pasti ada pertimbangan-pertimbangan khusus di situ. Wallahu alam bishawab. Demikian sedikit tentang kutipan bagaimana sifat niaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berhati-hati di dalam berniaga, di dalam berbisnis, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak terjatuh dalam niaga yang haram. Karena ketika kita tidak belajar ilmu agama, lalu kita berniaga, itu sangat rawan terjatuh ke dalam riba atau terjatuh dalam perkara yang haram, yang jatuhnya nanti hartanya tidak halal. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz Nujiman atas tausiahnya pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita bisa mendapatkan istinbat bahwa dalam berdagang pun Rasulullah tetap istilahnya mengedepankan sisi-sisi istilahnya itu sisi-sisi istilahnya spiritual. Ya, syariah dan kemudian akhlakul karimah sehingga berdagang pun menjadi istilahnya branding Rasulullah juga itu nanti juga akan membuat dagangannya itu juga laris ya Ustaz ya. Ini misal jujur dan apapun itu kan nanti angkat dipermudah. Oke, kita lanjut ke acara yang selanjutnya yaitu hal lain kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya tentang materi pada hari ini ataupun di luar materi, insya Allah Ustaz Nujiman bersedia menjawab misalnya. Ya, monggo silakan bagi yang bertanya bisa langsung open mic ataupun kalau malu-malu bisa via chat. Ya. Mungkin sambil menunggu, saya ada pertanyaan Ustaz. Kalau zaman sekarang kan itu kalau dalam berdagang tadi Ustaz bilang kalau kita tuh harus menetapkan harga sesuai dengan harga umumnya.
Nah, Ya, bagaimana dengan zaman sekarang tuh perang harga, Ustaz. Jadi kayak eh, berkompetisi bagaimana harga tuh eh, murah-murahan gitu, Ustaz. Apakah nanti dari kualitasnya dikurangin atau dari budget iklannya dikurangin atau seperti itu. Nah, itu gimana Ustaz? Eh, Pandangan Ustaz tentang hal tersebut dan secara syariahnya apakah baik atau haram seperti itu kalau misalkan kita perang harga gitu Ustaz, murah-murahan harga gitu Ustaz. ya, baik. Prinsipnya sebenarnya selama masih antarodin sih halal. Cuma memang di sini ada sisi lain yang perlu kita perhatikan. Jatuhnya harga itu nanti dampaknya adalah bukan ke dirinya sendiri, tapi juga ke pedagang yang lain. Jadi dampaknya nanti ke pedagang yang lain, yang kemudian orang mau jualan lagi malas karena harganya sudah jatuh. Maka jualah sesuai dengan harga di tempat tersebut. Kalau mau kompetitif ya turunnya sedikit. Kecuali menawarkan kualitas spek di bawahnya. Itu lain. Karena memang kualitasnya beda, tentu harganya beda. Tapi kalau barang yang dengan kualitas yang sama, mestinya naik turunnya tidak terlalu banyak. Meskipun untuk kulaan sudah dapat. Katakanlah misalnya produk herba. Kulaan 30.000. Harga pasar 110. Ya sudah, sekitar itu jualnya. Kenapa tidak dijual 40 saja? Toko-toko yang lain nanti pikir, oh dia 40, semuanya jual 40. Nah, kemudian orang berpikir, ah tidak ada untungnya nih, produksinya pun jadi malas. Nah, ini mengakibatkan kemudian barang tersebut yang tadinya banyak dicari oleh orang dengan harga itu, maka orang mau naikkan harga lagi menjadi susah. Sementara si pedagang ini yang biasanya cukup jualan 2 atau 3 kali saja sudah menguntungkan, maka pedagang harus kerja lebih ekstra lagi. Jadi maunya untung malah buntung. Biasanya kalau jual dapat 2 itu sudah bisa untuk makan sehari. Ini jualnya 5 belum dapat. Dan itu imbasnya adalah nanti jatuhnya harga. Dan kalau harga itu jatuh, bukan cuma dia, tapi juga teman-teman yang lain ikut jatuh. Sehingga di dalam masalah ini tidak boleh ketika kita melakukan satu spekulasi di dalam berdagang yang berakibat dan berdampak merugikan orang lain. Nah, kenapa harganya sekian? Kenapa harganya tinggi banget? Kenapa tidak dijual sekian? Nah, maka disinilah pentingnya para pedagang itu ada satu misalnya paguyuban, sehingga harganya sama. Misalnya pedagang Malioboro, jual kipas misalnya, kipas aksesoris itu. Itu mau jual di ujung selatan, ujung utara, ujung kanan kiri, harganya sama. Nah, coba kalau misalnya bersaing itu. Wah itu pengrajinnya memang lah itu untuk bikin lagi. Kenapa? Karena dari pengrajin sudah dihargai murah, di situ murah gitu kan. Nah, maka penting di situ ada paguyuban. Pedagang kelitian saja itu ada paguyubannya untuk menyamakan harga. Pedagang buku misalnya, itu mau di ujung manapun harganya sama. Kalau dengan buku dengan produk yang sama, paling turun selisih Rp100, Rp100, Rp1.000, selisih tidak jauh. Kenapa? Di situ ada paguyubannya yang sudah sama-sama menetapkan harga. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas harga. Maka kalau kemudian kita perang pasar, perang harga, maka stabilitas pasar itu tidak terjaga. Stabilitas ekonomi tidak terjaga. Ini menimbulkan ketidakpastian pasar. Maka kalau demikian, hindari perang harga dengan ugal-ugalan. Artinya kalau perang harga masih normal sih wajar, tidak masalah. Jadi boleh-boleh saja karena hakikat dari dagang itu memang perang harga, tetapi perang harga yang wajar, yang tidak kemudian mengganggu stabilitas ekonomi dan mengganggu stabilitas pasar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah dapat pencerahan. Jadi pentingnya bagaimana sebuah paguyuban itu ya Ustaz ya. Ya, Ya, baik. Ya Ustaz, ada penanya via chat ini Ustaz. Atas nama Muhammad Ansya Asrori. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah boleh Ustaz jika saat kita melakukan jual beli harga jual berkali lipat bahkan sampai 3 kali lipat dari harga beli karena menyesuaikan harga di sekeliling kita. Dikarenakan sudah tahu atau punya relasi di luar pulau yang menjual barang itu dengan harga murah namun kualitas sama dengan di daerah kita. Terima kasih Ustaz. ya, itu sebenarnya sama dengan topik yang kita bahas. Bahwasanya justru itu kita menjualnya mestinya sama dengan harga di sekeliling kita. Kalau diturunkan turun sedikit, jangan banyak-banyak.
Saya contohkan tadi misalnya di produk di luar pulau harganya murah. Sementara produk di tempat kita harganya mahal. Bolehkah kita kemudian menjual dengan harga yang sangat murah? Jawabannya, ini merugikan pedagang yang lain. Kalau mementingkan diri sendiri sih, wah ini nanti orang pindah ke saya semua. Tapi kemudian yang lain nanti akan berimbas pada tadi stabilitas harga, stabilitas ekonomi. Bisa jadi yang lain juga kulaan di tempat yang sama, tapi karena di situ laku dengan harga segitu, maka dijual dengan segitu. Kalau turun ya turunnya perlahan, tidak kemudian turun dengan harga yang cukup tajam. Untuk apa tadi? Sekali lagi, ini adalah stabilitas harga. Karena prinsip jual beli itu tadi angtarodin. Meskipun untungnya 100%, 200%, 300% itu boleh, itu halal. Dalam jual beli loh, beda kalau riba. Riba dikit pun haram. Tapi kalau jual beli itu dibolehkan. Asal masih sesuai dengan harga di sekeliling kita. Justru itulah yang sesuai dengan syariah. Bukan malah kita kemudian menjatuhkan. Di luar pulau harganya cuma 50.000, di sini dijualnya 150. Lalu kita jual 60.000. Iklan gede-gedean. Yang lain gimana? Yang lain nyungsep semua nanti. Baik, jadi kita perlu berpikir juga bahwa kita tidak sekedar mencari untung, tetapi juga memikirkan stabilitas ekonomi saudara-saudara kita yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Adakah yang ingin bertanya lagi? Monggo silakan. Cukup? Nampaknya tidak ada, cukup. Oh iya, siap. Begitu saya pamit dulu ya. Oh nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Ya. 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 Alhamdulillah kita telah beranjak kepada akhir acara. Ini adalah penutup. Marilah kita tutup kajian Jumat pagi hari ini dan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Barakallahu bihamdika asyhadu. Ya, saya selaku MC mohon maaf jika terdapat salah kata dan perilaku. Jika ada kekurangan datangnya dari saya, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya selaku MC akhirul kalam mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس